Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita membaca data yang sudah kita siapkan tentang data PDDikti. Jadi kami dari tim data sudah menyiapkan data tentang PDDikti yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses akreditasi. Jadi data itu sama dengan data di biro akademik ya, jadi tidak perlu bingung, kita sudah satu sumber, tinggal bagaimana sih Bapak Ibu cara membacanya dan cara mengambilnya. Oke, untuk lebih detail Bapak Ibu bisa mengikuti video berikut ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke BPA ya, akses ke web BPA Untak Surabaya. Ini home-nya, ya. Kemudian nanti menunya ada di menu data. Diklik menu data. Di sini akan tampil seluruh dashboard yang sudah kita siapkan di Untak Surabaya. Jadi mulai dashboard akreditasi, nah kemudian master data akreditasi, ini yang nanti saya jelaskan ya. Kemudian di sini ada banyak, ada PDDikti, tracer dan lain-lain. Kemudian di sini ada data PDDikti juga, ya ini detail per kegiatan per pelaporannya. Kemudian data IKU, PMB dan lain-lain, ya sampai data kurikulum. Nah pada kesempatan kali ini saya hanya membahas data PDDikti. Jadi menunya ada di sini, ya di bawahnya master data adalah menu yang pertama tentang dashboard data PDDikti. Jadi silakan diklik dashboard data PDDikti, nanti akan tampil model dashboardnya. Nah, akan tampil model dashboard seperti ini. Jadi ini data mulai tahun 2018 sampai tahun 2025. Jadi 2025 ini yang masuk masih tahun 2025 gasal, ya. Belum tahun 2002. Mohon maaf kalau yang di mahasiswa baru sudah gasal genap karena sudah tutup periode untuk pendaftaran. Tapi untuk yang mahasiswa aktif dan lain-lain itu masih sampai gasal 2025. Saat video ini dibuat. Oke, jadi di sini ada banyak filter ya, mulai filter TS ya, tahun semesternya di sini, tahun TS-nya, kemudian periode, prodinya, jenis daftar dan jenjang. Oke, Bapak Ibu, ini saya tampilkan adalah data keseluruhan Untak karena kita belum main filter per prodi. Isinya apa aja? Di menu mahasiswa baru, bagian atas ada menu mahasiswa baru, menu mahasiswa aktif, dosen home base, dosen rasio dosen home base, DPR, rasio DPR sama exit status. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengakses, bisa langsung masuk ya pertama kali. Nanti syaratnya adalah menggunakan email Untak. Jadi hanya yang bisa menggunakan email Untak yang bisa akses dashboard ini. Di atas di sini ada data mahasiswa baru per tahun akademik ya, mulai tahun 2018 sampai tahun 2025. Kemudian di sini ada selisih data penerimaannya. Kemudian di sini ada penerimaan per periode ya, karena penerimaan kita itu gasal genap. Terus kemudian di sini ada jenis daftar, peserta didik baru, RPL pindahan, RPL transfer, RPL perolehan, alih bentuk, alih jenjang dan non gelar. Nah, di sini sudah ada rinciannya semua. Terus kemudian detail, kalau kita detailkan mahasiswa baru per prodi, di sini juga sudah ada. Ini kalau di universitas kita butuhkan data per prodi ini, ya di sini sudah ada semua, sudah masuk. Terus kemudian juga ada selisih data per TS. Jadi kalau prodi ini di 2021 berapa, 2022 penerimaan berapa, 23 berapa, selisihnya berapa, di sini sudah ada semua. Kemudian yang bawah ini adalah detail NIM-nya, NIM, nama, jenis daftar. Sama, ini adalah data yang tampil di PDDikti. Jadi sama dengan data PDDikti. Kalau Bapak Ibu ngecek nanti akan sama dengan ini tampilannya. Oke, nah ini masih keseluruhan. Kalau Bapak Ibu prodi pengen mengambil sesuai prodinya, tinggal di filter prodi, dicari prodi mana yang mau diambil. Sebagai contoh, saya akan mengambil administrasi negara ya. Saya klik hanya administrasi negara. Maka di sini akan tampil data administrasi negara. Nah, ini data administrasi negara mulai 2018 sampai 2025. TS berapa? Ini TS-nya. Ya, ini masih keseluruhan. Kalau Bapak Ibu karena kebutuhan akreditasi biasanya per TS ya yang diminta, kita coba TS 2024-2025 karena sudah habis. Nah, ini mahasiswa baru di tahun 2024-2025. 117. Nah, ini 116-nya itu 2021, 2022-nya genapnya itu satu mahasiswa.
dari peserta didik baru itu 114, dari transfer SKS itu 2, dari perolehan SKS itu 1. Jadi di sini sudah ada detailnya. Kalau pengen tahu yang perolehan itu dapatnya di periode berapa, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan filter ya di sini, bisa per periode. Jadi kalau hanya pengen tahu yang ganjil aja, hanya ganjil aja, ini 116 tadi itu, ini transfer 2, 114-nya peserta didik baru, jadi yang murni atau reguler. Kalau kemudian genap aja, satu mahasiswa tadi ya, genap aja itu di satu mahasiswa. Nah, ini masih ngelut satu mahasiswa. Satu ini dari mana? Dari perolehan SKS. Kebetulan kalau di S1 kan genapnya hanya untuk hanya untuk RPL. Nah, ini saya tampilkan 1 tahun penuh ya, 1 tahun TS. Ini tadi sudah. Ini sudah, ini selisih mabahnya, ini TS 117 ya, di sini sama aja tampilannya, di bawah tinggal detailnya. Jadi siapa aja yang masuk di 2014, di 2024 itu ada di sini semua. Bapak Ibu bisa mengecek data ini sama dengan data Siakap. Jadi di sini tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Itu kurang lebih untuk data PD Dikti. Kemudian di menu yang selanjutnya kita akan mencoba menu mahasiswa aktif. Nah, ini juga akan salah satu menjadi bagian dari akreditasi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu mahasiswa aktif saya di tahun ini berapa, silakan diakses di sini. Data ini sama dengan data di PD Dikti. Nah, ini adalah data mahasiswa aktif di Untak Surabaya. Ini satu universitas. Jadi mulai tahun 2020 sampai 2025. 2025 juga masih 2025 Gasal. Ini selisih per periodenya. Terus ini adalah mahasiswa aktif per semesternya, Gasal genap ya. Kalau ini nanti 1 tahun, Gasal dan genap. Kalau yang oranye ini adalah Gasal genap. Jadi sendiri-sendiri per periode. Ini per statusnya, yang status PD Dikti ya, aktif, cuti, kampus merdeka, dan non aktif. Jadi aktif sama kampus merdeka ini adalah salah satu data yang aktif. Tapi kalau yang kampus merdeka itu mahasiswa mengikuti MBKM, tapi kalau yang aktif ini yang kuliah. Seperti itu. Ini juga kalau di breakdown per prodi dalam satu universitas keseluruhan tahun tadi ya, ini seperti ini. Terus kemudian bawahnya ini jumlah mahasiswa berdasarkan angkatannya, mahasiswa aktif berdasarkan angkatan di sini. Terus ini selisihnya, selisih mahasiswa aktif per angkatan, selisih mahasiswa aktif per angkatannya. Nah, ini kalau keseluruhan, kalau ini kita breakdown per prodi, kalau ini keseluruhan mulai mahasiswa aktif tahun ini sampai sekian. Ini kenapa kok masih ada tahun 2013? Karena ini kan belum kita filter tahunnya, TS-nya. Kemudian di bagian bawah di sini sama statusnya per angkatan. Ini juga sudah ada di bagian bawah nanti detailnya, periode dan lain-lain. Nah, kemudian kalau tadi kita ngambil per prodi gimana? Sama, kita pilih prodinya. Oke, kalau di negara, kemudian sekarang saya coba yang niaga, mahasiswa aktif di administrasi niaga itu berapa? Ini ya, ada mulai 2023 sekian sampai 2025 sekian. Saya pakai TS yang sudah tutup, yaitu TS 2024 sampai 2021 ya, 2020 bisa ikut dipilih aja Bapak Ibu. Saya pilih yang 2024 ya, hanya 2024 yang saya klik. Nah, ini akan tampil data mahasiswa aktif tahun 2024. Gasal dan genap 683. Kemudian kalau gasalnya berapa? Ini 2021 itu 683. Kalau yang genap itu 669. Kenapa kok di sini bukan dijumlahkan? Jadi yang 1 tahun hijau ini adalah kombinasi antara 41 dan 2024 2. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau ada mahasiswa aktif di 2021 kemudian masih aktif lagi di 2024 2, maka kita hitung 1 mahasiswa, bukan 2 mahasiswa, seperti itu. Tapi kalau dia sudah lulus atau dia keluar, ya kita hitung 1 juga. Jadi salah satu yang kita hitung di situ. Kemudian ini kalau sesuai statusnya ya, yang aktif itu 575, cuti itu 2, kampus merdeka 368 yang mengikuti kegiatan kampus merdeka. Yang non-aktif 105. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu biasanya, bahwa non-aktif ini silakan dicek karena apa kegiatan non-aktifnya. Jangan sampai kegiatan non-aktif ini, mahasiswa non-aktif ini setiap periodenya bertambah.
Jadi harapannya adalah semakin sedikit. Jadi diusahakan bisa menurun seperti itu untuk mahasiswa non aktif. Ini sama, ini breakdownnya ya, ini breakdown tadi, ini juga perangkatan total yang di atas tadi, ini breakdown per nganu. Nah ini adalah data mahasiswa aktif perangkatan di administrasi niaga 2024 tadi. Jadi mulai tahun 2024 itu mahasiswa aktifnya angkatan 2024 152, angkatan 2023, angkatan 2022 sampai angkatan 2018. Ini yang akhir sepertinya, tinggal 10 mahasiswa seperti itu. Jadi di sini bisa melihat data per angkatan. Kemudian sama di bagian bawahnya juga sama. Kemudian di sini detailnya. Jadi Bapak Ibu pengen tahu siapa aja sih, IPK-nya berapa, TTS berapa. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Contohnya nih, kenapa sih kok ada double? Lisa ada 2 karena Lisa aktif di 2002. Lisa di 2021 non aktif, di 2024 2 non aktif. Nah, ini juga sama. Nah, ini salah satu yang mungkin ini sudah lulus. Ini Della juga 2 sama-sama non aktif. Nah, ini contohnya Alvin di 2024 1 aktif, di 2024 2 non aktif. Meskipun double gini, nanti di sini tetap kita hitung 1 seperti itu. Itu kurang lebih di mahasiswa aktif. Oh ya Bapak Ibu, kalau saya pengen ngambil Excelnya ini, minta Excelnya ini gimana? Nah Bapak Ibu bisa mengarahkan ke tabel ini. Nanti begitu diarahkan ke tabel ini, kursornya di sini ada titik 3. Diklik aja, nanti tinggal pilih ekspor data. Nah bisa diekspor nanti, jadi datanya bisa diambil, klik ekspor data, tinggal dipilih mau ke CSV Excel atau spreadsheet, silakan diambil. Jadi tidak perlu meminta ke kami, tidak perlu ke biro akademik, Bapak Ibu bisa langsung mengambil sendiri seperti itu di menu kedua. Menu ketiga tentang dosen home base. Nah, jadi berikut data dosen home base. Jadi dosen home base dan dosen penghitung rasio di PD Dikti itu dimulai tahun 2023. Sebelum tahun itu tidak ada informasi tentang data dosen home base dan data dosen penghitung rasio. Jadi ini datanya, Bapak Ibu bisa ngambil ya, di atas jumlah dosen per tahun, kemudian di bawahnya jumlah dosen home base per semester. Nah, ini kemudian kalau kita breakdown berdasarkan ikatan kerjanya ya, kemudian ini berdasarkan pendidikan S2 S3, kemudian berdasarkan status aktif cuti dan izin belajar. Di bawahnya ini adalah detail dosennya, jadi Bapak Ibu bisa mengambil data detail dosennya. Oke, kayak tadi, sekarang saya mau nyoba per prodi, saya mau ngambil prodi ilmu komunikasi contohnya. Saya mengambil ilmu komunikasi, jadi ilmu komunikasi 2023 24 dosen, 24 itu 24 dosen, 2025 juga 24 dosen. Di sini saya TS-nya saya ganti ke 2024 aja. Nah, ini 24 dosen sama-sama di Gasel 24, digenap juga 24. Nah, ini dosen tetap semua dan 100% S2 ya. Coba saya ganti yang lain ya biar ada bedanya S2 S3. Saya ilmu hukum aja. 2024 17 dosen, 17 Gasal, 17 genap juga. Nah, ada dosen tetap 16, mohon maaf, tidak tetap 1. Terus kemudian S3-nya 4, S2-nya 13 lah di sini tadi. Maksud saya bisa lebih kelihatan. Terus kemudian statusnya aktif 15, izin belajar 1, tugas belajar 1 dari 17 dosen tadi. Detailnya gimana? Bisa dilihat di sini. Yang tidak tetap tadi siapa? Di sini kelihatan. Yang izin belajar siapa, yang tugas belajar siapa, bisa dilihat. Kenapa di sini datanya juga akan double-double ya Bapak Ibu, karena ini data Gasal, kemudian nanti digeser ke bawah data genap. Jadi dosen yang mengajar di Gasal dan mengajar di genap ya, dosen home base akan tercatat di sini. Bapak Ibu tinggal mengambil, klik ekspor diagram, ekspor data kayak tadi. Kemudian di menu sampingnya ada rasionya. Menghitung rasionya. Ini rasio-rasio saya tampilkan seperti grafis ini ya. Tinggal diambil TS-nya 2024. Nah, ini TS 2024, rasionya masing-masing prodi. Rasio terhadap apa? Dosen home base, bukan terhadap dosen rasio. Bukan terhadap dosen penghitung rasio. Ini dasar dosen home base. Ya, jadi ini bisa diatur, disesuaikan. Ini kalau kita perlu ngambil per periode Gasal genap di bagian bawahnya. Silakan Bapak Ibu utak-atik, Bapak Ibu coba sendiri untuk rasio. Kemudian yang di DPR sama dengan dosen home base tadi, cuman di sini yang kita tampilkan adalah dosen penghitung rasio. Dosen
tetap yang mengajar di prodi Bapak Ibu semua. Nah ini seuniv ya, sama, secara tampilan sama. Nah saya langsung filter aja kayak tadi ke prodi ilmu hukum, kemudian TS 2024. Ini datanya. Nah ini 27 ya, digasal 29 dosen DPR, 20 digenap 27. Tidak tetapnya 3, tetapnya 26 bertambah. Nah ini S3 nya 16, S2 nya 13. Statusnya ini tugas belajar 1, aktifnya 29. Nah silakan dicek nanti di bawah-bawahnya siapa aja ada di sini, termasuk dosen di luar prodi. Nah seperti ini Pak Muizu, kemudian Bu Linusia, siapa lagi, silahkan dicek-cek nanti di sini ya. Pak Wadewarga, bukan Prof Madewarga tetap. Nah silahkan dicek-cek Bapak Ibu ya, di sini nanti akan tampil data-data keseluruhan. Kalau ini nanti bisa di next kalau kurang. Ini masih tampil 16, 23, 25 sampai 56 dosen kalau secara detail ya. Cuman kan kalau berulang nanti hanya 29 dosen. Itu untuk dosen penghitung rasio. Selanjutnya sama tentang data rasio DPR. Jadi kalau rasio DPR adalah jumlah mahasiswa aktif dibagi DPR-nya. Tapi kalau tadi dosen home base adalah mahasiswa aktif dibagi dosen home base. Sama, tinggal diatur, dilihat aja mengikuti nggak sih, menyesuaikan nggak sih, atau sudah memenuhi nggak sih dari kriteria akreditasi masing-masing prodi, seperti itu. Yang menu terakhir adalah tentang data exit status. Nah ini adalah salah satu menu yang paling penting Bapak Ibu ya, untuk melihat mahasiswanya. Di exit status ini menggambarkan status atau jenis mahasiswa keluar dari UNTAK. Jadi jenis keluar di UNTAK itu ada banyak macamnya, sudah terlihat di layar. Tidak hanya lulus, bisa dikeluarkan, bisa hilang. Hilang itu sudah beberapa periode yang lalu ya, sekarang sudah nggak ada status hilang. Mengundurkan diri, meninggal dunia, mutasi, putus studi, dan non gelar, pendidikan selesai non gelar. Jadi ini adalah jenis-jenis jenis masuk yang jenis keluar yang ada di UNTAK. Jadi tidak hanya lulus, tidak hanya DO. DO itu banyak, ada DO itu ada mengundurkan diri, ada putus studi, ada mutasi, ada dikeluarkan. Jadi banyak jenisnya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal nanti menyesuaikan filternya aja di nama jenis keluar, tinggal dipilih berdasarkan apa. Kemudian ini jumlah mahasiswa yang keluar setiap periodenya 1 tahun. Ini gasal genapnya ya, ini nggak hanya lulus, ini semua. Nah ini baru yang di breakdown. Kalau yang dikeluarkan itu di admin di setiap prodi itu gimana detailnya, kemudian totalnya gimana, bisa dicek di sini. Yang lulus berapa, mengundurkan diri berapa. Nah yang keluar ini ya, yang hilang berapa, mengundurkan diri berapa, dikeluarkan berapa. Dan terakhir ada putus studi ya, Bapak Ibu bisa ngecek nanti putus studinya berapa setiap semesternya. Jangan sampai putus studi setiap semesternya itu naik. Ini keluar perangkatannya, kemudian ini juga mahasiswa keluar perangkatan. Ini angkatan dibanding dengan tahun keluarnya. Di sini rata-rata IPK, ini rata-rata IPK perangkatan. Kemudian periode lulus ya, atau periode keluar, mohon maaf, ini periode keluar ya, di semester berapa dia keluar, di sini juga sudah ada. Terakhir nanti detailnya, datanya. Jadi data-data ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan di akreditasi. Sebagai contoh, saya akan mengambil administrasi niaga ya. Ini selama beberapa tahun saya ambil TS 2024. Nah di tahun 2024 yang keluar itu sebanyak ini, sebanyak 137. 114 nya lulus, mengundurkan dirinya 9, mutasinya 3, putus studi 11. Nah contoh kalau semua dari administrasi niaga tadi, kita pengen tahu yang putus studinya itu di setiap periodenya berapa, nanti ada di bagian bawah. Oh belum, jadi mohon maaf, ini kita filter dulu khusus putus studi, contohnya hanya putus studi. Nah 11 ini di 2024 ya, ini saya tampilkan semua putus studi setiap periodenya. Nah ini tampil setiap
mulai 2021 yang putus studi itu 3, 2022 dan seterusnya sampai 2025. Jadi ini yang menjadi perhatian. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek kira-kira setiap semesternya berapa sih yang putus studi. Nah, itu akan mempengaruhi ke bagaimana sih model pembelajaran atau apa sih yang kurang pas di prodi, seperti itu. Jadi di sini saya langsung ke filter lulus ya, karena yang biasanya dibutuhkan untuk akreditasi adalah yang lulusnya. Kemudian saya filter TS 2024. Ini 114 data lulus tahun 2024. 114 yang lulus 2024 10 orang, yang lulus 2024 104 orang. Seperti itu lulus. Terus kemudian nah ini yang lulus perangkatan 2028 yang lulus di tahun 2024 itu dari angkatan berapa aja. 2018 itu 2 orang, 2019 1 orang, 2020 8 orang, 2021 102 orang, dan 2022 1 orang. Nah, seperti itu. Ini breakdownnya. Bacanya ini yang masuk ke tabel-tabel angkatan lulus dan tahun berapa lulusnya. Seperti itu. Ini juga sama hanya beda di tampilan model tabelnya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, lebih mudahnya seperti apa untuk mengisikan tabel akreditasi. Ini rata-rata IPK satu kali lulusan di tahun 2024 itu 3,56. Tapi kalau kita breakdown berdasarkan angkatannya tadi seperti ini. Nah, ini macam-macam, tapi kalau keseluruhan 3,56. Masa tempuhnya gimana? Masa tempuhnya adalah 8,18 semester. Jadi ini semester, belum kita konversi ke tahun. Nanti Bapak Ibu bisa langsung konversi sendiri ke tahun. Jadi yang ini yang angkatan-angkatannya berdasarkan semesternya. Yang lulus 8 semester ada sekian, yang lulus lain-lain. Ini ada 6 semester, mungkin ini adalah mahasiswa RPL. Nanti bisa dicek. Seperti itu. Nah, di bagian bawah ini detailnya. Jadi mahasiswa yang lulus siapa aja, periodenya berapa, terus semesternya berapa, IPK-nya berapa. Bapak Ibu pengen ngitung sendiri bisa langsung di download. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, bisa disesuaikan ya. Bisa langsung masuk ke web BPA. Saya ulangi lagi, masuk ke web BPA, diklik data dashboard PD Dikti. Di sini akan menampilkan keseluruhan data PD Dikti. Data ini akan kita update terus ke depan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau pengen tahu mahasiswa aktifku berapa, mahasiswa baru berapa, dosen home base berapa. Kalau PD Dikti tidak bisa dibuka, Bapak Ibu bisa langsung mengakses ini. Jadi kami pastikan di sini datanya sama. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya Bapak Ibu. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan insight, memberikan inspirasi ke Bapak Ibu semua untuk bisa mengambil data PD Dikti, untuk bisa langsung mulai menghitung kebutuhan untuk akreditasi maupun untuk pemantauan serta tindak lanjut semua kebutuhan tentang akademik yang ada di prodi masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.